Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah ganti buku tematik D, subtema 1 pembelajaran 1 dan 2 dengan subjudul jenis-jenis pekerjaan. Kita lihat ya. Kalau di tematik D ini kita akan membahas tentang berbagai pekerjaan. Nah, tentunya jenis pekerjaan seseorang itu ditentukan oleh keadaan alam atau kondisi geografis tempat mereka tinggal. Nah, kemarin kondisi geografis itu yang pertama ada di dataran rendah, dataran tinggi, kemudian juga ada di pesisir pantai ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya jenis pekerjaan yang ada di dataran rendah. Yang pertama gambarnya adalah petani padi ya. Biasanya ini pekerjaan ini terdapat di dataran rendah. Kemudian ada pengrajin keramik dan ada buruh-buruh pabrik juga ada. Setelah itu jenis pekerjaan di dataran tinggi. Di dataran tinggi biasanya itu orang-orangnya itu bekerja sebagai pemetik teh, kemudian petani sayur juga itu biasanya ada di daerah-daerah tinggi, di daerah dataran tinggi ya. Kemudian ada juga peternak sapi dan peternak ayam dan masih banyak lagi. Ini yang cocok di dataran tinggi. Dan jenis pekerjaan yang cocok atau yang ada di pesisir pantai itu biasanya yang pertama ada nelayan, kemudian ada petani garam, dan ada petani rumput laut juga. Nah, pekerjaan ini biasanya ada di keadaan alam, yaitu di pesisir pantai, gitu ya. Jadi, jenis pekerjaan seseorang itu biasanya itu tergantung pada keadaan alam sekitarnya, gitu ya. Kalau ada di dataran rendah, dia cocoknya bekerja sebagai apa, kalau di dataran tinggi seperti apa, kalau di pesisir pantai seperti apa, gitu. Kan tidak mungkin kalau di pesisir pantai itu ada pemetik teh, itu nggak ada ya. Jadi yang cocok dengan keadaan alamnya. Nah, tentunya kita juga harus memanfaatkan sumber daya alam. Nah, di sini salah satu contohnya ada manfaat pohon kelapa ya. Pohon kelapa ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, daunnya dapat dibuat lidi untuk sapu dan barang anyaman juga bisa. Kemudian buahnya untuk minyak kelapa, santan, dan kelapa parut kering. Lalu batangnya untuk bahan bangunan seperti kerangka. Ini juga bisa untuk bahan bangunan ya, pengganti kayu tuh kalau untuk bangun rumah, atau bisa juga sebagai kerangka atap juga bisa. Kemudian bunganya dimanfaatkan sebagai penghasil gula merah. Lalu akarnya ini bermanfaat untuk menyerap air dan zat hara atau mineral dan dapat mencegah banjir. Karena dia menyerap air itu sangat bagus, jadi bisa juga mencegah banjir. Dan juga bisa sebagai obat-obatan karena dia mengandung karbohidrat dan lain-lain sebagainya. Kemudian tentunya tadi kan ada pohon kelapa yang memiliki manfaat sangat banyak, dan kita juga harus menjaga sumber daya alam yang ada di bumi ini ya nak. Contoh menjaga pelestarian sumber daya alam. Yang pertama di sini ada pelestarian sumber daya air. Nah, kalau pelestarian sumber daya air contohnya tidak mencemari sumber-sumber air. Jadi maksudnya tuh kita dengan membuang sampah pada tempatnya gitu loh. Jadi jangan kita membuang-buang sampah di sungai gitu. Otomatis sungai akan mampet, akan kotor, airnya pun akan kotor gitu ya nak. Jadi kita jangan mencemari sumber-sumber air yang ada. Dengan apa? Dengan tadi membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan air gitu ya. Lalu menggunakan air dengan bijak, tentunya dengan tidak boros dalam pemakaiannya. Selanjutnya ada pelestarian sumber daya tanah. Nah, tanah harus dibajak atau dicangkul agar tetap gembur. Kemudian tanah yang gundul perlu ditanami kembali agar semakin banyak atau agar tidak habis sumber dayanya.
dan pelestarian sumber daya tumbuhan. Pelestarian sumber daya tumbuhan ini contohnya menjaga kelestarian hutan ya. Tentunya dengan tidak menebang pohon sembarangan, kemudian juga bisa membuat cagar alam seperti yang ada di Kebun Raya Bogor itu ya. Jadi melindungi tumbuhan-tumbuhan yang ada. Lalu pelestarian sumber daya hewan. Contohnya membuat kawasan pelestarian hewan. Lalu tidak menangkap dan memperjualbelikan hewan yang dilindungi ya, dengan tidak memburu hewan sembarangan, apalagi hewan langka yang harganya mungkin mahal bila dijual ya. Jangan ya. Lalu pelestarian sumber daya barang tambang. Ini contohnya menghemat penggunaan bahan bakar pastinya. Lalu menghemat penggunaan listrik juga. Listrik itu kan bisa dihasilkan salah satunya dari batu bara ya. Nah, kalau kita menghemat penggunaan listrik berarti batu bara yang kita gunakan juga tidak terlalu boros gitu. Kemudian mendaur ulang logam juga ya nak. Jadi logam-logam yang atau barang-barang logam seperti kayak seng, besi, dan baja atau barang-barang bekas yang udah emang nggak dipakai lagi itu bisa nanti dilebur dan dicairin, dicetak lagi jadi barang baru gitu ya, agar bermanfaat kembali seperti itu. Nah, tadi adalah contoh pelestariannya. Contoh-contoh pelestariannya, pelestarian sumber daya alam macam-macam. Tadi ada sumber daya air juga, tanah, tumbuhan, hewan ya nak. Sekarang kita beralih ke tema unsur-unsur dalam cerita. Kita di sini tentunya kalian kalau ingin membuat cerita pasti ada unsur-unsur di dalamnya. Yang pertama ada tema, kemudian ada alur, ada latar, tokoh, dan amanah. Nah, di sini Mem tidak menjelaskan satu persatu tapi lebih kepada tokohnya, karena di pembelajaran satu ini kita lebih cenderung kepada tokoh. Kita akan membahas tentang tokoh ya nak. Nah, kita lihat tokoh dalam cerita. Cerita rakyat itu merupakan cerita fiksi ya. Kemudian dalam sebuah cerita biasanya terdapat orang-orang atau bahkan hewan yang berperan dalam cerita. Itulah yang disebut sebagai tokoh ya. Jadi orang-orang yang berperan atau bermain di dalam cerita tersebut itu adalah namanya tokoh. Nah, cara untuk menunjukkan tokoh dalam cerita itu bisa dengan membaca. Jadi kita kalau misalnya mau tahu tokoh yang mana dengan cara membaca atau mendengar cerita dengan seksama. Kemudian kita mencatat siapa pelaku yang ada di dalam ceritanya. Jadi kalau nggak kita baca sendiri, kita dengerin orang bercerita, kita jadi tahu, oh tokohnya ini aja, dicatat gitu ya. Nah, tokoh juga dalam cerita itu ada bermacam-macam, bisa terdiri atas tokoh protagonis. Protagonis itu biasanya tokohnya itu memiliki sifat yang baik-baik gitu ya, yang pandangannya baik aja. Nah, kalau tokoh antagonis itu kebalikannya, biasanya dia identik dengan sifat jahat, yang iri atau misalnya yang sombong gitu ya. Lalu juga ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan itu yang bermacam-macam lagi. Nah, sudah selesai di pembelajaran 1, kita masuk ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, ini kita membahas tentang yang pertama ada menggambar sesuai dengan kreasi. Teknik-teknik dalam menggambar tentunya kita mempunyai kreasi masing-masing setiap orang ya nak ya. Tapi sebelum menggambar kita juga punya tekniknya. Yang pertama, tentukan tema yang akan dituangkan dalam gambar. Kita harus tahu dulu kita mau gambar apa ya, temanya apa ya, tentang apa ya, seperti itu. Kemudian lalu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Apa aja sih kita kalau mau gambar, entah itu pensilnya, atau warnanya, penghapusnya, penggarisnya, seperti itu. Lalu gambar sketsa dari objek yang akan digambar. Kalau bisa kita gambar sketsanya dulu atau kerangkanya dulu agar lebih memudahkan kita dalam menggambar. Jadi nggak langsung plek gambar gitu ya. Kemudian perbandingan ukuran antar gambar harus tepat. Contohnya misalnya kamu mau gambar
suasana di jalan raya gitu. Itu ada pohonnya, ada mobil, ada jalanan. Tentunya pasti pohonnya lebih besar daripada mobilnya. Gak mungkin kan pohon itu kecil, mobilnya lebih besar gitu ya. Itu yang dinamakan perbandingan ukuran antar gambar gitu ya nak. Lalu yang terakhir, pilihlah warna yang sesuai dengan objek yang digambar. Jadi ketika sudah selesai menggambarnya, kita juga harus lebih teliti lagi dalam memilih warna agar gambar yang kita hasilkan itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah, kalau tadi menggambar sesuai dengan kreasi kita, sekarang kita beralih ke PPKN, yaitu makna sila pertama Pancasila. Apa itu bunyi Pancasila pertama? Jangan pada lupa ya, pasti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Pancasila ini setiap silanya tentu memiliki makna tersendiri. Nah, di sini kita bahasnya adalah sila pertama saja. Di sila pertama itu maknanya yang pertama, setiap warga negara percaya adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita itu setiap warga itu percaya kalau ada Tuhan. Lalu setiap warga bebas menganut suatu agama yang diyakininya. Nah, kita juga bebas dalam menganut agama yang kita yakini. Kalau kita yakin dengan Islam, kita meyakini agama Islam seperti itu, ya. Lalu setiap warga bebas menjalankan keyakinannya dan bertanggung jawab pada aturan agamanya. Jadi warga juga bebas menjalankan keyakinannya, menjalankan ibadah kita, tapi juga harus bertanggung jawab pada aturan agamanya. Jadi jangan mentang-mentang sudah menjalankan tapi kita tidak bertanggung jawab atas agama tersebut, ya nak. Kemudian setiap orang berkewajiban menjaga pemberian Tuhan. Pastinya kita harus menjaga semua pemberian yang Allah kasih kepada kita. Dan yang terakhir, setiap warga wajib toleransi antar umat beragama. Ini juga termasuk makna dari sila pertama bahwa kita harus toleransi atau saling menghormati antar umat beragama, mau dia Kristen, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Nah, kita tetap harus menghormatinya atau mentoleransi mereka. Kalau mereka ingin beribadah, ya kita persilahkan. Jangan kita melarang atau mengejeknya seperti itu, ya nak. Nah, cukup sekian materi hari ini, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 2. Tadi di pembelajaran 1 kita belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada sesuai dengan keadaan alamnya. Kalau memang di dataran rendah tadi cocoknya sebagai apa, kalau di dataran tinggi cocoknya sebagai apa, dan kalau di pesisir pantai juga cocoknya sebagai apa. Nah, di dataran rendah juga di perkotaan juga misalnya cocoknya sebagai apa? Mungkin ada dokter atau ya macam-macam dan lain sebagainya ya nak ya. Jadi jenis pekerjaan itu bisa ditentukan dari keadaan alam di sekitarnya seperti itu. Nah, lalu juga ada contoh menjaga kelestarian sumber daya alam tadi, contohnya apa saja yang dapat kita lakukan. Kemudian ada juga kita membahas tentang tokoh dalam cerita. Kemudian juga ada unsur-unsur dalam cerita, nanti yang lainnya bisa dibahas lain waktu karena ini hanya berfokus pada tokohnya saja. Kemudian di pembelajaran 2 ada menggambar sesuai dengan kreasi, teknik-tekniknya seperti apa saja tadi sudah jelaskan. Dan yang terakhir ada makna dari sila pertama Pancasila. Ya. Nanti bisa dibaca lagi, bisa ditonton lagi. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.